Selamat malam Pramel semua, welcome back di Radio Malam. Sore-sore gini enaknya nonton film sih sambil istirahat sejenak. Kita punya film yang seru sekaligus menegangkan nih. Judulnya The Core. Film tentang bumi yang bakal berhenti berputar. Sebuah tim khusus dikirim ke inti bumi buat memicu lagi perputaran buminya. Wow, gimana cara mereka kesananya ya? Jadi makin penasaran. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi deh ya. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Wah, lagi perayaan Hari Hijau Sedunia nih. Berlatar di Boston, Massachusetts. Ini ada orang yang lagi mau presentasi kerjaannya. Tapi, tiba-tiba dia meninggal di tempat. Dan ternyata nggak cuma dia. Banyak orang lain yang ngalamin hal serupa sama dia. Bahkan, ada yang tiba-tiba tewas pas lagi berkendara tuh. Jadi nimbulin kecelakaan. Nah lo, kenapa tuh ya? Scene pindah ke Universitas Chicago. Ada Dr. Joshua Case. Dia lagi ngajar geofisika di kelasnya. Lebih tepatnya tentang gelombang elektromagnetik. Tiba-tiba ada yang datang jemput dia. Kelihatannya sih urgent gitu. Dia dibawa ke Washington DC. Ini dia ketemu sama kenalan dia, Dr. Serge Levick, si spesialis senjata nuklir. Mereka masuk ke ruangan yang penuh sama jasad-jasad manusia. Di situ ada Letnan Jenderal Thomas Purcell dari Angkatan Darat AS. Tom ngejelasin ke mereka kalau itu 32 jasad dari orang-orang yang tewas di awal scene tadi. Kejadian yang bener-bener aneh. Semua tiba-tiba tewas padahal sebelumnya sehat walafiat. Josh nebak, jangan-jangan mereka yang tewas itu pada pakai alat pacu jantung. Dan ternyata bener. Letjen Tom jadi curiga. Ada yang sengaja nyerang mereka pakai senjata gelombang elektromagnetik. Tapi Joe sama Serge nggak yakin, nggak mungkin ada yang bisa bikin senjata kayak gitu. Ya udah, denger itu, Letjen Tom jadi lega, berarti negara mereka aman. Tapi Joe tetap ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Apa tapinya? Scene pindah lagi nih ke alun-alun Trafalgar di London. Tiba-tiba beberapa burung pada mati mendadak juga. Burung-burung lain yang masih hidup pada terbang gak tentu arah, jadi nabrak sana sini. Kejadian kayak gitu ternyata pernah terjadi juga bulan lalu di Australia sama Jepang. Josh jadi keinget kalau burung-burung nentuin arah jarak jauhnya kan pakai medan magnet. Karena ion kecil di otak burung itu sejajar sama medan magnet bumi. Dia langsung nyuruh Ecker buat nyari info yang terkait dalam 2 tahun belakangan ini. Tentang migrasi hewan yang aneh, terutama migrasi burung. Terus juga tentang paus sama lumba-lumba yang terdampar. Atau misal fenomena atmosfer yang aneh, kayak kecelakaan pesawat tanpa sebab. Ya pokoknya gitu-gitulah ya. Di sisi lain, ini ada Mayor Rebecca Child yang biasa dipanggil Beck. Dia ini astronot. Dia sama timnya di pesawat ulang-alik Endeavour mau balik ke bumi, dipandu sama Houston. Pas mau masuk atmosfer, pesawat mereka sempat hilang dari radar. Komunikasi juga terputus. Gak lama, udah kesambung lagi. Tapi ada masalah, pesawat mereka keluar dari jalur. Padahal menurut panduan udah bener semuanya. Nah loh, harusnya mereka mendarat di pangkalan Angkatan Udara Edwards. Malah jadi nyasar sejauh 129 mil ke arah Los Angeles. Beck berhasil nemu lokasi alternatif buat mendarat. Setelah dicek, tujuannya itu di sungai Los Angeles. Endeavour diizinin mendarat di sana. Oke, siap pendaratan nih. Mana banyak jembatan lagi. Nah, ada yang lagi pada kerja itu. Pada kabur. Tapi ada satu tuh yang gak dengar. Untung aja pesawatnya berhasil berhenti. Pas banget di belakang tuh orang. Ini, Josh menemuin Dr. Konrad Zimski di Akademi Sains. Dia mau ngebahas penelitian dia tentang gelombang elektromagnetiknya itu. Syok tuh si Konrad setelah ngebaca penelitiannya. Masih menolak percaya dia. Tapi akhirnya percaya juga sih. Dia langsung hubungin Letjen Tom. Dia bilang, kemungkinan besar dunia bakal segera berakhir. Sementara itu, di alun-alun Washington mulai muncul aurora yang biasanya cuma ada di kutub. Wadaw. Ini Josh lagi ngobrol sama Serge. Josh dijemput lagi, mau dibawa ke Pentagon. Di sana udah pada siap buat ngerapatin masalah yang terjadi. Ada si Konrad juga. Josh mulai ngejelasin
Simpelnya, dia bilang setahun lagi warga bumi bakal binasa. Jadi, medan elektromagnetik bumi yang ngelindungin bumi dari radiasi kosmik sekarang udah gak beres. Inti dalam bumi itu kan diyakinin bentuknya itu bongkahan besi padat yang besar, dilapisin sama inti luar yang berbentuk cairan. Nah, cairan yang berputar itu sebagai mesin pengendali medan elektromagnetik. Yang jadi masalahnya sekarang, cairan itu berhenti berputar. Inti bumi juga bakal berhenti berputar. Conrad nambahin, kalau medan elektromagnetik bumi jugalah yang ngelindungin bumi dari badai matahari. Kalau medan elektromagnetik bumi hilang, bumi bisa kebakar abis. Letjen Tom maksa Josh buat nyari cara untuk memperbaikinya. Tapi ya gimana? Mana mungkin manusia bisa masuk inti bumi? Di sana dilindungin sama cairan super panas dari nikel sama besi. Udah gitu jaraknya 2000 mil lagi. Sedangkan selama ini manusia aja tuh cuma bisa sampai ke kedalaman 7 mil doang. Tapi tiba-tiba si Conrad nyanggupin. Dia yakin dia bisa ngerealisasiin proyek ke inti bumi ini. Scene pindah ke padang garam di Utah. Mereka kesana nemuin Edward Brazelton yang biasa dipanggil Bres. Ternyata Bres ini lagi bikin kapal yang memungkinkan bisa dipakai buat ke inti bumi. Kapal yang dikombinasi sama laser bergelombang frekuensi tinggi dan tabung resonansi ultrasonik. Dicoba nih. Dan bener dong, bisa ngelubangin gunung batu gitu. Kabin buat awak kapalnya juga udah dirancang khusus sama dia. Terbuat dari banyak material. Biar singkatnya dia sebut unobtainium. Unobtainium bisa nyerap panas dan tekanan buat dijadiin energi yang bisa nguatin kabin kapalnya. Tapi masalahnya, ini belum sempurna. Paling jadinya itu baru sekitar 12 atau 10 tahun lagi. Bisa sih kalau mau diselesain dalam waktu 3 bulan. Tapi butuh biaya sekitar 15 miliar dolar. Ya udah, langsung dibayarin itu sama Letjen Tom. Iyalah, ini kan masalahnya udah urgent. Di sisi lain, FBI nyamperin Theodore Donald Vince. Biasa dipanggil Red atau tikus. Dia ini hacker terbaik di dunia. Bahkan dia bisa ngehack basis datanya FBI loh. Ternyata dia mau direkrut buat ngontrol arus informasi di internet, biar nggak ada kepanikan publik. Ini, Beck mau disidang nih. Karena kan kemarin pesawat ulang-alik Endeavour hancur tuh. Tapi ternyata dia malah dapat penilaian bagus. Karena dia berhasil nemuin lokasi alternatif buat pendaratan daruratnya. Abis itu, Beck sama si Komandan Bob dibawa ke tempat khusus proyek rahasianya. Mereka diminta buat jadi pilot kapal Virgil, kapal buat ke inti buminya nanti. Udah nih, tim udah lengkap. Mereka juga udah mulai simulasi. Integrity here. No, it's not feedback, it's 85,000 feet. Parahnya, udah dicoba 22 kali, simulasinya selalu gagal. Besok harinya, udah mulai terjadi pelepasan listrik statis tinggi nih di seluruh dunia. Roma yang paling parah. Dalam 1 jam, Roma hancur lebur berantakan. Scene pindah lagi ke Palung Mariana di Pasifik Selatan. Mereka siap-siap buat ngejalanin misi mereka, masuk ke inti bumi. Virgil udah diluncurin. Semakin dalam, ketemu paus-paus yang ngikutin mereka. Duh, tiba-tiba ada gempa bawah laut. Paus-pausnya juga langsung pada pergi tuh. Ada celah yang kebuka, jadi muncul pusaran air yang kuat gitu. please. Will. Untungnya mereka berhasil lolos. Mereka juga udah berhasil ngelubangin dasar palung Mariananya. Sekarang, mereka harus siap-siap buat nerobos masuk ke mantel bumi. Udah 12 jam berlalu. Mereka udah masuk sekitar 17 mil ke dalam bumi. Di radar, kelihatan ada yang aneh di depan mereka. Tapi Josh juga nggak yakin itu lapisan apa. Ya udah, akhirnya mau nggak mau, terobos aja lah. Ternyata itu struktur geot raksasa, batuan yang ada kristal-kristal di dalamnya. Pesawat mereka nyusruk di sana. Mesin kapalnya dimatiin dulu nih. Mereka harus ngecek keluar, pakai pakaian khusus lah ya. Laser kapal mereka ketusuk sama kristalnya. Mau coba dipotong, siapa tahu masih bisa nyala. Tiba-tiba ada magma yang berjatuhan. Ternyata bocor dari lubang yang bekas mereka terobos tadi. Segala alat pemotongnya kehabisan oksigen.
Akhirnya, Josh ngubungin selang alatnya ke selang oksigen dia. It's working well now. That's good. Berhasil dirobohin tuh kristalnya. Tapi Josh keburu pingsan. Digotong deh tuh ke dalam kapal. Bob masih di luar, mau ngeliat lasernya masih bisa nyala lagi apa enggak. Seneng dong, ternyata masih bisa nyala. Tapi pas dia mau masuk ke kapal, tewas si Bob, ketusuk sama pecahan yang jatuh. Dia jatuh ke magma. Ya udah, mau gimana lagi? Mereka harus tetap ngelanjutin misinya. Berarti sekarang si Beck jadi satu-satunya pilot mereka. Ini udah masuk hari kedua. Mereka udah deket banget sama permukaan inti mantel bumi. Mereka siap-siap ngaktifin waktu hulu ledak nuklirnya. Beck ngeliat ada yang aneh lagi di depan mereka. Menurut Conrad, itu formasi berlian raksasa. Yang kena ruang kendali senjata. Mana lagi pada di sana kan tuh? Serge balik lagi. Dia ngambil box pengatur waktu nuklirnya sama buku catatannya dia. Dikasih ke Josh. Serge gak sempet keluar. Udah, pasrah dia. Josh minta tolong matiin sistem pelepasan ruangannya. Tapi dicegah sama Conrad. Bahaya soalnya. Mau dibuka manual nih. Tapi Brass gak bisa ngelanjutin. Karena dia tahu konsekuensinya. Josh cuma bisa ngeliatin Serge dari monitor. Serge juga udah makin kegencet tuh. Sampai akhirnya dia tewas. Di sini Josh kecewa banget sama Beck yang ternyata tuh tadi emang gak mau bantuin dia. Sekarang udah 35 jam berlalu. Mereka udah deket sama permukaan inti buminya. Josh juga udah balik lagi. Udah tenang dia. Udah bisa mahamin keputusannya si Beck. Tapi ada masalah baru. Ternyata inti cairnya itu lebih padat dari yang mereka perkirakan. Jadi 1000 megaton hulu ledak nuklir yang mereka bawa nggak akan cukup. Waduh. Conrad langsung ngubungin Letjen Tom, nyuruh dia buat ngejalanin Destiny. Dr. Talma, si pengendali misi ini aja bingung Destiny itu apa. Ternyata Destiny itu Deep Earth Seismic Trigger Initiative, alat pemicu getaran seismik di kedalaman bumi gitu. Dan itu proyek rahasia yang tahu cuma Conrad sama si Letjen Tom doang. Amerika yakin kalau negara lawan udah pada punya alat itu buat nyerang mereka. Alat itu bisa nyiptain gempa bumi dahsyat tanpa ketahuan siapa pelakunya. Ya karena alasan itulah Amerika bikin Destiny. Tapi Conrad ngeklaim kalau Destiny itu lebih bagus. Dia nambahin kekuatan sinar elektromagnetik di bawah garis patahan bumi. Josh jadi kepikiran, jangan-jangan ya gara-gara itu inti bumi jadi bermasalah. Letjen Tom merintahin mereka buat balik dan jalanin plan B-nya. Josh tetap mau nyoba gimana pun caranya. Kalau benar-benar mentok, baru dia nyalain Destiny-nya. Conrad ketakutan banget. Soalnya kalau Destiny dinyalain, mereka bakal tewas. Brass setuju sama plan C-nya si Josh. Ya udah, Beck juga mutusin buat lanjut jadinya. Ngamuk-ngamuk nih si Conrad. Saking berisiknya, ditinju aja tuh. Pingsan. Bagus lah ya. Sementara itu, Red ngeliat radiasi gelombang mikro dari badai matahari udah masuk ke bumi. Medan elektromagnetik yang selama ini jadi perisainya bumi udah berlubang. Air langsung mendidih loh itu. Ikan pada mati. Nah kan, tangan tuh orang juga kebakar loh. Leleh dong jembatannya. Mana di jembatan itu lagi macet kan? Dalam sekejap, San Francisco hancur. Warga pada bingung. Karena kan emang gak dikasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini, diem-diem si Red nawarin bantuan ke Josh. Dia juga pikir Destiny ini bahaya. Ya udah, Josh minta tolong perlambat pengaktifan Destiny-nya. Soalnya mereka butuh waktu buat ngerancang ulang perhitungan mereka ini. Lagi pusing-pusing, si Conrad kepikiran ide. Jadi mereka bakal naruh bahan peledak di setiap ruangan, terus dilepasin dari kapal. Waktu ledaknya diatur berurutan buat memicu rotasi intinya lagi. Sekarang udah 42 jam berlalu. Mereka udah sampai di kedalaman 2600 mil. Ada masalah nih. Kata Brass, Virgil itu gak bisa ngelepasin ruangannya kalau gak rusak. Jadi mau gak mau harus dialihin ke manual dulu biar bisa dilepas. Mana panas banget di ruangan itu.
sampai 9.000 derajat loh. Intinya ya harus ada yang berkorban nyawa. Ya udah, mereka ngundi nih. Yang dapat sedotan lebih pendek, dia yang kepilih. Si Brace sendiri tuh yang dapat lebih pendek. Tapi pas dicek, ternyata si Brace nekuk sedotannya. Dia ngerasa bertanggung jawab, ini kan kapal buatan dia. Jadi ya dia pengen dia yang kesana. Brace mulai jalanin rencananya. Bener dong, super duper panas di situ. Dia berjuang mati-matian deh tuh. Dan akhirnya Brace berhasil ngalihin ke manual. Beck nyuruh dia keluar dari situ, tapi dia udah gak kuat. Dia nyuruh Beck nyalain aja baling-balingnya. Dengan berat hati, mereka nurutin permintaannya si Brace. Ini Josh sama Conrad siap-siap buat pelepasan ruang nuklir yang pertama. Berbarengan tuh sama si Legend Tom yang juga merintahin buat nembakin Destiny-nya. Udah hitung mundur, si Red akhirnya berhasil ngehack departemen energi. Dialihin ke Pulau Connie dong itu dayanya, jadi gagal. Oke, mereka lanjut ke pelepasan-pelepasan yang selanjutnya. Tapi ini mereka baru sadar, daya ledaknya kurang, harus ditambah dulu. Josh langsung lari, mau ngereset waktu peledakannya. Tiba-tiba kapalnya oleng, ketabrak lidah api. Josh ketiban, mana beratnya 200 megaton lagi. Dan lebih parahnya lagi, ruangan itu bakal dilepasin dalam waktu 50 detik. Josh nyuruh Conrad nyelamatin diri, dia udah pasrah. Pas banget dong si Beck ngegerakin kapalnya biar masuk lagi ke jalur. Josh jadi kebebas tuh. Tapi malah si Conrad yang ketiban kakinya. Dia nyuruh Josh buat ninggalin dia. Dan dia sempet ngasih pesan nih ke Josh. Buat nambah daya ledaknya, bisa diambil dari sumber tenaga nuklirnya Virgil. Yang bikin jadi makin ribet, saluran komunikasi terputus. Josh gak bisa ngomong sama Beck. Ya udah, Josh ambil keputusan sendiri buat ngejalanin sarannya si Conrad. Tapi gara-gara itu, ruangan utama tempat si Beck jadi mati dayanya. Nah, dimasukin nih ke hulu ledak terakhirnya. Abis itu, langsung dilepasin manual ruangannya. Josh juga buru-buru balik ke ruangan utama. Dia ngejelasin keputusan yang dia ambil tadi itu. Sekarang, mereka berdua cuma bisa nunggu 1 menit lagi ledakan yang pertama. Jadi, mungkin sekitar 12 menit lagi lah ledakannya bakal menghantam mereka. Tiba-tiba si Josh kepikiran sesuatu. Virgil mungkin bisa dapat cukup daya dari panas inti bumi. Dia baru keinget, kabin ini kan dari unobtainium yang bisa ngubah panas jadi energi. Wah, itu bisa kita lihat. Ledakan-ledakannya berhasil bikin berputar lagi cairan intinya. Keren loh. Ini Josh sama Beck mulai nyoba nyambungin kabel-kabel ke kabinnya. Jadi, pas nanti kena panas, langsung aktif lagi sistem Virgil-nya. Virgil kedorong kenceng banget, kena gelombangnya. I like it. 440. It's the rat. Seketika dunia healing. Langit juga langsung bersih tuh. Mereka berhasil keluar lewat lempeng tektonik, nembus ke dasar laut di dekat Hawaii. Tapi tiba-tiba sinyal Virgil terputus. Di radar juga hilang jadinya. Oh iya, Virgil itu kan punya sinyal sonar batu. Dan masih ada sisa daya nih buat bikin suara ultrasonik. Tapi masalahnya, manusia mana yang bisa denger suara ultrasonik gitu? Di sisi lain, pemerintah udah dilepas pantai Hawaii sekarang. Lagi nyari mereka. Legend Tom udah mau nyerah. Tapi ada kabar nih dari Anjungan. Katanya ada sonar yang kedeteksi. Taunya itu cuma suara ikan paus. Tapi aneh loh, paus-paus itu nggak di jalur mereka yang semestinya. Udah agak lama, Vince baru nyadar. Itu paus-pausnya seakan ngasih tahu mereka posisi Virgil-nya. Mereka harus buru-buru nemuin paus-paus itu. Dan bener dong, akhirnya ketemu. Josh sama Beck berhasil diselamatin. Oke, ini alur maju ke seminggu kemudian. Si Vince ada di Venice, California. Ternyata dia mau ngunggah informasi tentang Virgil sama timnya. Akhirnya dunia bisa tahu. Dan semua jadi menghormati kru Virgil sebagai pahlawan dunia. Oh ya, dia juga gak lupa loh nyebarin info tentang proyek rahasia Destiny. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Core. Sumpah ngeri banget loh kalau inti bumi berhenti berputar kayak gitu. Kiamat lah ya namanya. Hancur semua. Ih, jangan sampai deh ya.
Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.